Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang Hamzah al-Wasl yang bertemu dengan Hamzah al-Qata', ya, di mana Hamzah al-Qata' dalam keadaan sukun. Ya. Masih ingat ya? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau membaca dari Hamzah Wasl? Yaitu apa? Mengganti Hamzah al-Qata' yang sukun itu dengan huruf mad, ya. Huruf madnya dipilih disesuaikan dengan harokat Hamzah Wasl. Kalau harokat Hamzah Waslnya adalah fathah, maka diganti dengan alif. Ya, jika harokat Hamzah Waslnya itu dhammah, maka diganti dengan wawu. Kalau harokat Hamzah Waslnya adalah kasrah, maka diganti dengan huruf ya. Nah, dan ini masuk ke dalam jika menjadi huruf mad, ya, huruf mad badal. Ya, contohnya seperti kata uktumin. Uktumin. Jadi ini ada dua hamzah, ya. Pertama Hamzah Wasl, yang kedua Hamzah Qata'. Hamzah Qata'nya sukun. Hamzah Qata'nya dalam keadaan sukun ini diganti dengan huruf mad, ya, yang sesuai dengan harokat Hamzah Wasl. Karena huruf Hamzah Waslnya berharokat dhammah, maka di sini diganti dengan huruf wawu sehingga menjadi utumin. Ini namanya mad badal, ya. Menjadi mad badal. Utumin. Idzalli menjadi idzalli. I'ti bi Qur'an menjadi i'ti bi Qur'an. I'tina bima. I'tina bima. I'tuni menjadi i'tuni. Jadi tidak boleh dibaca i'tuni, ya. Tapi harus dibaca i'tuni. Baik, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan mempelajari Hamzah al-Qata' yang masuk ke dalam Hamzah al-Wasl, ya, kebalikan. Kalau tadi itu Hamzah Wasl masuk ke Hamzah al-Qata'. Kali ini Hamzah Qata'-nya masuk ke dalam Hamzah Wasl. Jadi Hamzah Qata' dulu, baru setelahnya datang Hamzah Wasl. Hamzah Waslnya ada pada fi'il, ya. Hamzah Waslnya terdapat pada fi'il, kata kerja. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ya. Dukhulu Hamzatul Qat'i ala Hamzatil Wasli fil af'al. Masuknya Hamzah Qata' ke dalam Hamzah Wasl di dalam fi'il. Idza dakhalat Hamzatul Istifham ala Hamzatil Wasli fi fi'li tasqutu Hamzatul Wasli khattan wa lafdhan. Jadi apabila ada Hamzah Qata' yang berupa Hamzah al-Istifham, ya. Hamzah al-Istifham itu Hamzah yang menunjukkan kata tanya, ya. A, gitu biasanya A, ya. Kalau kita dalam belajar bahasa Arab, terkadang kita pernah mendengar mungkin, ya. Ahadza kitabun, ya. Ahadza kitabun, pernah dengar gitu? Ahadza kitabun, apakah ini kitab? Naam, ya, misalnya jawabannya gitu. Hadza kitab. Ahadza qalamun, apakah ini pena? Ya. Naam, hadza qalam. Ya, pernah ya kita belajar gitu, ya.
Masih ingat nggak? Itu namanya hamzah al-istifham, hamzah tanya, ya, menanyakan. Ya. Jadi hamzah istifham itu termasuk hamzah qata' karena dia ada harokatnya, ya, ada harokatnya. Dia masuk ke dalam fiil yang dimulai dengan hamzah wasol, ya. Jadi ini hamzah istifham, hamzah qata'. Di sini ada hamzah wasol. Ini bacanya apa ini? Ada yang bisa baca ini hamzah wasolnya? Dibaca a atau it atau ut, ittolanga atau attoli'a atau uttoli'u. Oleh itole. Ittola'a, ya. Nah, ittolanga. Kenapa ittolanga? Karena huruf ketiganya fathah. Ya, karena huruf ketiganya fathah. Ahsan. Baik, di sini ada hamzah qata', setelahnya ada hamzah wasol, a sama ittola'a. Maka di sini dikatakan bahwasanya hamzah wasolnya itu hilang. Ya, hamzah wasolnya itu apa? Dihilangkan baik secara tulisan, ya, maupun dalam pengucapan. Ya, khatton wa lafdhon, secara tulisan maupun dalam lafaz atau pengucapan. Ya, perhatikan aja. Ini ada hamzah, harusnya ada dua hamzah di sini, tapi di sini hilang. Ya. Yang masih utuh adalah hamzah qata', ya. Hamzah wasalnya hapus menjadi at-tala'a, ya. At-tala'a. Kemudian ada hamzah istifham lagi, setelahnya ada kata, ini bacanya apa ini? Istofa, ya. Ya, istofa. Ketika digabung, ya, menjadi astofa. Hamzah wasalnya hilang. Hilang secara pengucapan maupun tertulis, hilang, ya. Ya, kalau tertulis hilang juga. Biasanya kan cara tulisan kan ada, ya, masih utuh. Tapi kali ini tidak. Sebabnya kenapa? Karena sebelumnya ada hamzah qata'. Ya, ini yang menyebabkan hamzah wasalnya itu hilang, terhapus. Jadi bacanya astofa, ya. Jadi tidak akan dijumpai dalam tulisan itu seperti ini, ada dua hamzah gitu. Jadi tidak akan dijumpai seperti ini tulisannya. Ya, tidak akan dijumpai. Ini sepertinya tidak ada, ya. Ini hamzah wasalnya hapus. Menjadi seperti ini. A dengan iftaro menjadi aftaro. Surat Saba, ya. Ini astafal banati 'alal banin, surat As-Saffat, ya. At-Tala'al ini surat Maryam. A dengan istakbarta, astakbarta, ya. Astakbarta. A dengan istaghfarta, astaghfarta, ya. Jadi astaghfarta. Demikian, ya, mengenai hamzah qata', ya, atau hamzah istifham yang masuk ke dalam hamzah wasal pada fiil. Jadi hamzah wasalnya itu apa? Dihilangkan atau dihapus, baik secara tulisan maupun cara pengucapan. Ya, ini hanya sekedar wawasan, ya. Kalau dalam prakteknya tidak akan dijumpai seperti ini di sini. Ya, tulisan gini tidak ada. Ya, kita hanya menjumpai di dalam Al-Quran tulisan seperti ini aja. Ya, tapi kita harus tahu bahwa asalnya itu seperti ini, ya. Asalnya adalah seperti ini. Ada hamzah, setelahnya ada hamzah wasol. Ya. Ini hanya sebagai tambahan aja, tambahan wawasan supaya kita lebih mengenal, ya, mengenai hamzah wasol dan hamzah qata'. Baik, selanjutnya adalah tentang tashilul hamzah. Tashilul hamzati. Memudahkan pengucapan huruf hamzah, ya. Huruf hamzah termasuk di antara huruf yang sulit, ya, diucapkan. Sebabnya karena apa? Karena makhrajnya paling jauh dari lisan, ya.
dia ada di tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Jauh dari lisan sehingga berat dalam pengucapannya. Sehingga terkadang oleh sebagian orang Arab, jika ada huruf hamzah bertemu dengan hamzah lagi, jadi ada dua hamzah berurutan, ya ini akan berat bagi sebagian di antara mereka mengucapkan demikian. Seperti misalnya a ya, a antum, a unzila ya, jadi ada dua hamzah berurutan itu ya. A innaka ini bagi sebagian kabilah Arab itu berat dalam pengucapan. Karena itu di antara mereka ada yang meringankan pengucapan hamzah yang kedua, ya, diringankan. Nah, peringanan ini namanya tashil. Tashil artinya itu dari kata sahal. Sahal itu artinya mudah, ya. Tashilul hamzah, memudahkan pengucapan huruf hamzah. Huwa an-nutqu bil hamzatil musahhalati bainal hamzatil muhaqqaqah wa harfil maddi al mujanisi li harakatiha wa dzalika fi qouli ta'ala fi surati Fussilat ayat 44 a'jamiyyu wa arabi ya. A'jamiyyu wa arabi. Aslinya adalah ini ada hamzah, ada dua hamzah itu ya. Ini juga hamzah lagi. Ya, aslinya ada dua hamzah itu ya. Ya. Nah, hamzah yang kedua, perhatikan ini ditulis ada titik gitu ya. Itu maksudnya ditasilkan. Hamzah yang kedua itu tidak dibaca hamzah secara makhraj tidak ya. Kalau hamzah yang pertama iya. A ya, diucapkan dia apa? Makhraj tenggorokan bagian bawah. A biasa ya, normal. Yang hamzah yang kedua tidak dibaca a tapi a ya. Di antara hamzah dengan huruf mad ya, huruf mad yang sesuai dengan hamzah yang pertama yaitu alif. Hamzah pertama kan harokatnya fathah ya. Apa huruf mad yang sesuai dengan fathah? Huruf mad yang sesuai dengan fathah adalah alif. Alif ya. Jadi dibaca antara hamzah dengan alif, antara a dengan a ya. Tidak dibaca ajami tapi juga bukan dibaca a ya. Jadi tidak dibaca atau enggak, tapi tengah-tengah antara keduanya. Dibacanya berarti ya. Ajami seperti itu. Apa ya? Ajami. Itu cara membaca hamzah, dan ini cuma ada satu ya, satu tempat untuk riwayat Hafiz dari Imam Asim, yaitu di surat Fussilat ayat ke-44 ya. Di surat Fussilat ayat ke-44, nanti bisa dilihat di mushaf masing-masing. Coba kita lihat. Ini kita pakai mushaf yang ada di Qatar ya, cetakan Timur Tengah ya. Tidak tahu kalau di Indonesia bagaimana bentuknya. Ini di sini. Terlihat di screen? Apakah terlihat di screen? Ya. Ya, ada di ayat ke-44. Sebenarnya ada keterangannya di sini. Alamatul hamzah al-musahhalah. Jadi ada hamzah ini yang dimudahkan pengucapannya. Jadi bacanya a'jamiyyu wa arabi. Itu bacaan Hafiz ya. Jadi jangan ada yang baca a'jamiyyu wa arabi. Ya, kalau membaca a'jamiyyu wa arabi itu keliru. Itu bukan bacaan riwayat Hafiz ya. Padahal kita kan bacanya riwayat Hafiz.
Yang baca a'jamiyyu wa arabi itu Imam Syu'bah ya. Baca demikian. Enggak, kalau Hafs itu dengan mentasilkan hamzah yang kedua. A'jamiyyu wa arabi. Bisa enggak prakteknya? Coba ada yang merapatkan? A'jamiyyu wa arabi. أعجمي أعجمي وعربي. أعجمي Bukan a'a tapi a'. أعجمي Ya. أعجمي أعجمي. Ya, jadi jangan ada yang baca a' ya, yang baca a' salah. Harusnya dibaca a'jami, a'jami. أعجمي. Ya. Ini ada tandanya sebetulnya ya. Ada tanda lingkaran di atas alif itu. Itu menunjukkan hamzah yang ditasilkan. أعجمي. Cuma satu aja di dalam Al-Quran ya untuk riwayat Hafs. Ya cuma satu, jadi mudah. Surat Fussilat ayat ke-44. Ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Tempatnya di surat Fussilat ayat ke-44. Nah, di sini ada disebutkan oleh Syekh tentang al-akhta' allati taqa'u 'inda nutqi bil hamzatil musahalah. Kesalahan yang terkadang terjadi ketika mengucapkan hamzah yang ditashilkan, yang dimudahkan. Pertama, ya, kesalahan pertama adalah tahqiqul hamzatil musahalah wa lafadhuha hamzatun khalisah. Jadi kesalahan pertama adalah dia mengucapkan hamzah yang ditasilkan itu dengan hamzah yang diucapkan dengan benar-benar hamzah dari makhrajnya. Seperti tadi itu, a'jami itu salah. Itu bukan bacaan riwayat Hafs. أعجمي. Ya, bukan ya. Kalau ini itu namanya tahqiq. Tahqiqul hamzah itu seperti tadi itu. A'jami itu tahqiq namanya. Itu salah. Demikian, tidak dibaca tahqiq di sini, tapi dibaca tashil. Untuk yang riwayat, untuk yang surat Fussilat ayat ke-44. Kesalahan yang kedua adalah mengganti hamzah yang kedua tadi dengan huruf H. Jadi ada yang baca a'jami gitu. A'jami itu juga salah, ya. Jadi yang ini itu tidak boleh dibaca a'jami atau a'jami. A'jami. Dengarkan? A'jami. Itu salah ya. Itu berarti dia mengganti hamzah dengan huruf H. Bukan dengan huruf H, tapi dengan apa? Dengan hamzah, antara hamzah dengan alif, ya. Ingat, bukan diganti dengan huruf H, ya. Ada sebagian, sehingga di sini Syekh menuliskan tentang kesalahan di dalam pengucapan hamzah yang tasil ini. Ya. Itu latihan ya. Sebetulnya itu mudah sih. Cuma satu aja di dalam mushaf Al-Qur'an yang ditasil ya untuk riwayat Hafs. Riwayat lain banyak yang mentasilkan. Ada yang mentasilkan, tidak hanya ini saja. Ya, yang jelas dia mentasilkan ada kalau ada dua hamzah bertemu. Seperti misalnya a'innaka dibacanya a'innaka. A'andartahum dibacanya a'andartahum. A'unzila dibaca a'unzila. Ya, itu namanya tashil. Tapi untuk riwayat Hafs tidak boleh mentasilkan semuanya itu, kecuali cuma satu aja, satu tempat di surat Fussilat ayat ke-44. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang dukhulu hamzatil qat'i ala hamzatil wasli fi lam ta'rif ya. Masuknya hamzah qata' ke dalam hamzah wasl yang ada pada lam ta'rif ya. Kalau tadi masuknya hamzah qata' ke dalam hamzah wasl yang ada pada fi'il ya. Ya, kali ini bukan fi'il tapi apa?
lam ta'rif atau huruf. Idza dakhalat hamzatul istifham ala hamzatil wasli min lam ta'rif fa innal araba tubqi hamzatal wasli wa tughayyiruha bil ibdali awit tashil. Wa qad warada hadzal kalam fil Qur'anil Karim fi 3 kalimat fi 6 mawadhi'. Wa hadhil kalimat hiya, ya. Jadi di sini disebutkan apabila ada hamzah istifham, ya. Hamzah istifham termasuk hamzah qata', ya. Masuk atau mendahului huruf hamzah wasal pada lam ta'rif, maka orang Arab dia tuh menetapkan adanya hamzah wasal. Jadi hamzah wasal tetap ada, ya. Namun hamzah wasalnya itu diganti, ya, diubah. Kalau tidak diubah dengan huruf mad, maka dia ditasilkan bacanya. Nah, jadi ada 2 cara di situ, ya. Hamzah wasalnya tetap ada, cuma apa? Pertama, hamzah wasalnya diganti dengan huruf mad, itu namanya ibdal. Yang kedua, hamzah wasalnya itu dibaca tashil. Kayak tadi itu tashil ini. Ini kan tadi kita baca tashil, ya. Ya, seperti itu. Di sini disebutkan ada 3 tempat, ya, di mana ada hamzah qata' masuk ke dalam hamzah wasal. Ya, 3 tempat. Maksudnya 3 kata, ya. 3 lafadz yang terdapat dalam 6 tempat dalam Al-Qur'an. Ya, masing-masing kata itu, masing-masing lafadz dia ada 2 tempat. Jadi ada 3 lafadz yang di mana hamzah qata' ketemu dengan hamzah wasal pada lam ta'rif, ya. Yaitu pada kata a dengan Allah, ya. A Allah. Dengan ini pertama, ya. Ini di surat Yunus dengan surat An-Naml. Kemudian lafadz yang kedua a dengan az-zakarain, ya. Az-zakarain. Az-zakarain. Ya, ini kan hamzah wasal ini, ya. Ini hamzah wasal. Karena ada pada lam ta'rif ini, ya. Masuk ke lam ta'rif. Ini surat Al-An'am, ya. Keduanya surat Al-An'am. Kemudian lafadz yang ketiga pada kata a'al-an. A'al-an, ya. A'al-an. Ini surat Yunus, ya, surat Yunus. Baik, di sini ada 2 cara pengucapan dalam hal ini. Jadi semuanya ada 6, ya. Ada 6 tempat ini. Pertama adalah dengan mengganti atau ibdal hamzah qata', hamzah wasal diganti dengan huruf mad, yaitu dengan alif. Ya. Jadi hamzah yang kedua itu, hamzah wasal yang kedua diganti dengan apa? Dengan huruf mad, ya, atau alif. Seperti ini, ya. Nah, perhatikan di sini ada huruf mad datang setelahnya apa? Huruf apa ini? Huruf mad, ya, yaitu alif, datang setelahnya huruf lam. Lamnya sukun atau apa? Atau berharokat? Sukun, Ustaz. Sukun, ya. Berharokat. Ingat, ya. Sukun. Ini juga sama. Ada huruf alif, huruf mad, datang setelahnya huruf dal, dalnya sukun, ya kan? Ini juga sama, alif, datang setelahnya huruf lam, lamnya sukun. Kita masih ingat ketika belajar mad, ya. Ketika belajar pelajaran mad itu kan ada namanya mad lazim, ya. Mad lazim itu apabila ada apa? Ada huruf mad datang setelahnya huruf sukun, sukunnya sukun asli. Nah, kira-kira ini sukun asli atau bukan? Sukun yang ada pada ini, pada lafadz ini. Baik Asli. az-zakarain atau al-an. Asli.
asli ya. Kalau asli berarti dia harus dibaca panjang 6 harokat ya. Sehingga di sini bacanya Allah ya. Dibaca 6 harokat. Dzakarain. Al-an. Seperti itu. Ya, ini cara yang pertama, yaitu dengan mengibdalkan hamzah wasal yang kedua diganti dengan alif. Bisa dipahami ya, insyaallah ya? Insyaallah. Ya, cara yang kedua, ini cara pertama tadi itu ibdal. Ini yang diutamakan ya. Jadi boleh sebetulnya si dua-dua ini boleh. Ketika kita baca Al-Quran boleh dipraktekkan dua-duanya ya. Cara yang kedua adalah dengan mentashilkan hamzah wasol tadi yang kedua, hamzah yang kedua dibaca tashil. Tashil seperti tadi yang barusan kita pelajari ketika kita membaca surat Fussilat ayat 44 ya. Jadi pada kata a'jami gitu ya. A'jami. Jadi hamzah yang kedua itu dibaca antara hamzah dengan alif. Ya. Sehingga di sini dikasih tanda di sini. Hamzah wasnya dikasih tanda, di atasnya ada lingkaran kecil. Titik hitam itu ya. Ini. Bacanya gimana? Allah gitu ya. Allah. Az-zakarain. Az-zakarain. Sama seperti a'jami. Ini bacanya sama juga. Az-zakarain. Al-an ya. Al-an. Bisa enggak? Ya. Al-an. Allah. Az-zakarain. Lebih gampang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama napasnya harus panjang ya. Yang pertama Allah ya. Cara yang kedua Allah. Cara yang pertama pada lafaz az-zakarain az-zakarain. Cara yang kedua az-zakarain. Di sini an ya. Untuk cara yang keduanya dengan tashil al-an. Ya, yarmuzu laha fil Qur'anil Karim bil ibdali wa laysa bitashil li su'ubatin wad'il ramzaini ma'an. Jadi di sini ada keterangannya bahwa di dalam mushaf Al-Qur'an itu ditulis dengan ibdal saja, dengan ini aja, dengan yang cara pertama ya. Karena tidak mungkin ditulis dua-duanya ya. So'ab ya. Udah ditulis ini, nanti tulis ini susah, nanti bikin bingung yang baca ya. Hanya dipilih ini aja cara ini. Walaupun dua-duanya boleh ya. Baik cara ibdal maupun tashil itu kedua-duanya dibolehkan ketika kita membaca riwayat Hafs dari Thariq Asy-Syatibiyah. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum jami'an. Wa nafa'allahu bikum.